diganggu, sulit. Dan bahkan kalau Profesor KB, draftnya cukup adil kalau menurut aku. Aku bilang adil karena memang Kufranya lumayan menjawab lah ya untuk Benedetta. Jadi seenggaknya akan ada satu Lost jawaban juga pasti untuk bouncing ball, bisa menghentikan bagaimana dash ability yang bisa dimainkan oleh NIP Flash. Tapi balik lagi, di sini kalau ngomongin damage, NIP Flash late game-nya lebih mengerikan. Mereka punya burst damage dari Varsha, mereka punya DPS yang tinggi dari Moskov, so mereka mungkin lebih lengkap. Tapi apakah waktu untuk Moskov ini masih terjawab? Atau bahkan gak ada kesempatan untuk Moskov untuk farming? Ya, banyak kemungkinan yang bisa terjadi dan semua itu akan bergantung kepada kesiapan dari kedua belah tim. So, tanpa berlama-lama lagi kita akan segera terbang ke dalam lane knockdown bersama Papulung dan juga Owl. Terima kasih Nevin, terima kasih KB dan juga Ranger Mas sekarang ya. Aha, Ini dia penentuan untuk RRQ Akira. oke. Sementara NRP Flash mereka udah dalam posisi yang ya aman lah ya sejauh ini. Ya, tapi kalau Tapi kalau ini dikalahkan oleh Akira, 2-0, wah panjang kita lagi kita ceritanya. seperti SPBU. Apa itu? Dimulai dari 0 ya, Pak. Panjang cerita kita lagi. Banyak pastinya nantinya bakal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Tapi aku ngeliat NIP Flash jujurnya kayak mereka punya strategi banyak banget loh. JPL main agresif, oke. Main initiator bisa. Sekarang bakal coba untuk menunjukkan bagaimana kiprahnya dengan adanya hero-hero support. Plus Hades. Sekarang kita udah ngelihat Guinevere jungle kembali ya. Ya. Karena beberapa waktu kebelakang pernah ada Buset. Guinevere tapi tetap di roam. Agresif juga di tengahnya ya. Mendadak tadi dua pair namun JPL dan juga Kelzi hampir saja mereka bisa ditumbangkan. Yes, dan Purify. Yang dimana di bawah menit pertama kali ini sudah tertrigger dari Courtesy. Bergerak ke arah bawah harusnya kalau ngelihat dari segi landing. Buset ya, One of the Petrify tadi kayak Petrify yang sangat-sangat baik karena membuat Tekashi pun langsung menghilang. Dan ini adalah salah satu hero powernya juga untuk Diablo dan Flicker. Oh! Dan Luisnya berhasil. Tyrant Revenge Flicker selesai. Dan itu typically dari Luis, ini juga salah satu hero nyamannya selain Grok. Ada di Kufra. Ingat banget gimana mereka ada juga di M-Series waktu itu. Ya. Dengan typical Kufra yang sangat luar biasa juga. Tapi Hades masuk Special Migration. Oke, itu dia Spatial Migration Magic Requiem langsung dikeluarkan pula dan hilang lagi untuk Tekashi untuk kedua kalinya dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Yap. Itu menjadi satu buah point kill yang begitu mahal juga bisa diamankan oleh Hades ke arah bawah. Sedangkan kalau ngelihat dari god lane-nya, tapi Luis. Wah, Luisnya nih mau dibalesin kah? Karena sapi terakhirnya ada Luis. Ouch. Masih bisa mempertahankan dirinya. Hanya saja di bagian bawah ada satu orang yang ketempelan dari King yang mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang sudah dibangun oleh NIP Flash. Bahkan untuk sekarang dilompatin lagi sepatu migration, tapi Hadesnya cukup ragu sepertinya dari Saigon. Yap, tapi satu buah feeder strike bisa dihindari dengan cukup baik karena Seigen harus terpaksa juga mengeluarkan satu buah flickernya. Tapi ternyata memang Hades dengan special migration yang juga ngeganggu keberadaan dari King. Itu kita lihat ada di bawah. Belum nantinya di area turtle harusnya itu akan semakin membuat dari King akan sulit bisa bergerak. Dan terlihat bergerak ke arah bawah dari King, bergerak menuju ke arah Diablo yang akan ditarget dulu. Ya, itu dia balik arah bergerak ke area turtle, tapi setidaknya Diablo ya masih cukup aman setelah tadi mendapatkan satu poin kill juga atas Tekashi. Tapi Tekashi udah berada duluan di dalam area pertempuran di dekat dari turtle itu sendiri. Dan bagus banget tadi spot migration Magic Requiem semuanya dikeluarkan. Ada dua player dari Akira tumbang. Wah, bukan cuma sekadar itu. Dua orang yang kena tapi connect lah sudah. Gusta untuk yang mendapatkan bantuan. Masih bisa loh. Tapi dengan waktu yang lama ya. Iya. Tapi tadi bagus banget special migration, Violet Requiem yang bahkan retributionnya bareng juga dikeluarin. Dapetin ke arah turtle-nya. Menjadi satu boostingan lagi yang begitu besar untuk NIP Flash kali ini. Walaupun memang dia tahu plan Phoenix harus tumbang. Tapi lihat kali ini Hades ternyata bergerak ke arah Tekashi. Dia tahu Tekashi yang akan menjadi benteng pertahanan dari RRQ Akira. Mereka coba runtuhkan. Oke. Di atas Luis juga sudah mulai bergerak, akan membantu ke arah mana lagi karena tadi sekalinya membantu di bagian bawah berhasil, sekali membantu di bagian atas berhasil, tapi itu kedua kalinya kayak tadi gagal ya jadi. Ini nggak untuk yang kesekian kalinya ya, tapi untuk sekarang, lagi dan lagi bahkan Electrofine Blow sudah terlihat di dalam area tersebut dan King numpang lewat pergi lagi, ingin melakukan rotasi ke tempat yang lain. Wow, ini kayak NIP Flash mereka nggak ngasih kendor ya. Temponya naik terus, tiap ada yang lewat ya udah disergap aja. Tapi kalau ngelihat dari arah atas nih ya, lagi-lagi ada circling Eagle mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Gusta. Tapi
Tapi Luis sudah akan hadir untuk bisa langsung menemani. Satu buah Windtalker sudah selesai, tapi Diablo. Yap, walah ketangkep ini mah judulnya. Oke, kita lihat saja. Dan Diablo masih berhasil pergi. Dan Diablo masih berhasil selamat. Oh, try again, kata stikernya. Ternyata tidak semudah itu untuk bisa menumbangkan Diablo. Semenjak juga memang gak ada sisi pasti, kecuali dari Tyrant's Revenge ya, yang nantinya akan bisa mengganggu juga. Dan ini dia charging. Oke, dan Kurzi sepertinya sudah punya Blood Wings. Damage-nya akan jauh semakin sakit lagi. Namun di bagian belakang kita lihat King yang mencoba untuk bisa mendekat dan juga menghantarkan damage-nya. Ataupun membuat rekan-rekannya bisa menghancurkan ke arah beberapa player yang dimiliki oleh NIP Flash. Tapi masih ada lagi Fedastra yang dikeluarkan dari dalam tubuh Valentina. Yap, dan itu dia fight berkepanjangan ya, yang memang akhirnya harus dialami juga sama NIP Flash. Tapi lihat ke belakang. Waduh, sakit pisan tuh. Oke, ada Petrify langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Seigennya masih melenggang bebas. Namun tidak untuk Diablo. Tapi sekarang Battle Migration begitu baik, bahkan Panik yang sudah mulai hadir satu hit terakhirnya. Ada pergerakan dari King dan juga Luis, di mana dua orang ini masih cukup tebal. Pergi lagi tempat yang berbeda. Habis Walkernya satu hit lagi dan King kabur. What the team fight? Banyak banget team fight yang memang ternyata direncanakan oleh NIP Flash. Bergerak ke arah belakang. Diablo mencoba untuk mengunci keberadaan dari Seigen, tapi masalahnya Seigen juga tadi punya Arcane Shade dan Shadow Strike yang akhirnya ngebuat dari Diablo nggak bisa memberikan skillnya lagi. Nggak bisa deliver damage secara optimal lagi, dan akhirnya dirinya pun yang harus tumbang. Tapi ada satu Spear of Destruction juga yang akhirnya hadir, membuat RRQ Akira harus kehilangan beberapa player mereka, plus satu auto turret di arah atas. Nabrakan dirinya kah? Karena sekarang ada Circling Eagle dikeluarkan, harusnya berpindah ke tempat yang jauh lebih aman dan benar. Namun Hadesya, Hades Battle Migration berpindah malah ke tempat yang berbeda. Mereka belum mau membantai lagi ke arah dari King. Malah GPL sekarang mundur dulu. Namun di tempat yang lain ada Federasi Strike dikeluarkan, Kulsinya berhasil langsung dilumat habis. Tidak ada satu backupan. Yap, tapi Diablo masih ada. Diablo bakal coba untuk ngeganggu bagaimana setup ke arah turtle yang akan dilakukan oleh RRQ Akira ini. Ya, sepertinya tidak jadi. Karena memang ternyata ada 5 pemain yang siap untuk bisa mendapatkan objektif ke arah turtle-nya. Bergerak ke arah atas, sekarang terlihat dengan adanya Phoenix yang coba untuk bisa menjalankan lane-nya terlebih dahulu. Yap, itu dia. 4 player sekarang dari Akira sudah mulai bergerak di bagian atas. Sementara 2 player yang dimiliki oleh Flash, mereka terlihat ada di area dari Lava Golem. Ternyata walaupun dari terlihat NIP Flash awal-awal ya, ini galak banget, tapi perlahan RRQ Akira mereka bisa membalaskan keadaan. Poin pick off yang mereka miliki. Wah, Kelzinya emang benar-benar dikejar terus ya, Ol. Iya, susah. Hey. Ada Purify tadi. Lompat lagi, tapi Hades sekarang sudah melihat siapa saja bisa dilumat habis. Dan benar saja, coba lihat pergerakan dari King yang berhasil langsung dihilangkan. Dan Luisnya terjebak sendiri di bagian belakang. Luis, akankah ada backup yang hadir untuk bisa membantu ke arah tubuhnya. Walaupun sedikit terlambat, tapi setidaknya Luis yang berhasil dihancurkan. Dan juga membabat habis ke arah 2 player. Bahkan untuk sekarang ada 3 player. GPL pun menjadi orang ketiga yang menjadi korban. Ya, situ pengorbanan Luis ya. Dia tabrak ke arah Waduh, Ashek, sakit tapi pisan nih. Phoenix no. Sakit banget. Gak bisa sih, itu udah terlalu besar damage yang disumbangkan oleh Gusta Lagusta. Snowball effect-nya juga, dan ini adalah replaynya. Fedora Airstrike tercancel dengan ada Tyrant's Rage dan Tyrant's Revenge ya di arah belakang. Walaupun memang Luisnya tumbang, tapi ternyata yang dilakukan oleh teman-teman RRQ Akira yang lainnya adalah fight back. Dan akhirnya mereka bisa memenangkan fight tersebut dan hampir terwipe out, hanya misalkan satu pemain saja tadi. Ya, ini Akira tiap season ke season, tiap turnamen ke turnamen dari internasional ya. Skala internasional mereka hadir dengan kekuatan yang jauh lebih meningkat loh. Ya, setuju. Signifikan lah ya, ada Signifikan lah. kurvanya naik bisa dibilang. Karena memang langganan juga kan dari juara Latam tentu saja. Dan kita akan melihat dari 17 detik di area Lord yang akan segera muncul pula perlahan. King akan mencari informasi, rumputan akan dicek perlahan pula. Tapi permasalahan dari RRQ Akira adalah apakah mereka akan bisa menjawab split push power yang dimiliki oleh Benedetta dan juga bahkan Moskov. Yap. Kita lihat saja bagaimana nih Tekashi-nya mundur lagi. Tekashi. Tapi dari area Lord sudah dikuasain oleh player dari Flash. Ya, dan NIP Flash mereka lumayan concern terhadap Tekashi-nya ya. Tapi mereka cukup melupakan Gusta Lagusta yang akhirnya bisa dapetin snowball effect-nya. Yep. Makanya dari tadi pas ada fight, eksekusi dari Gusta Lagusta juga begitu baik. Dan akhirnya membuat dari beberapa pemain dari NIP Flash belum bisa menahan damage yang disumbangkan oleh Gusta Lagusta tersebut. Dan kali ini Lord akan coba ditarik ulur dulu, tapi semenjak Lord yang sudah menjadi sekarang ya, Lord Dance jarang banget kita lihat. Yep. Itu
Itu dia Luis ada di area tengah. Sudah ketahuan pula posisinya dan mereka berani untuk melakukan metode Lord Dance. Iya, susah sih. Mau Lordnya juga ada Sakit sekarang. Wehe, connect lah sudah. Brave Fighter langsung dikeluarkan tapi dipanggil dengan satu lagi Guiding Wind yang begitu baik. Yap, Guiding Wind berhasil untuk mensecure keberadaan dari Hadesnya. Tapi kayaknya ini nggak bakal keluar sih dari area pertempuran di Lordnya. Dan Endless Battle sekarang, tapi Hades. Wah, connect dah di bagian belakang ini dia. Kita lihat saja akankah berhasil bisa mendapatkan 1 poin kill, tapi malah membuat mereka semua terjebak dan baru saja Lycan Pons yang membuat Hades yang langsung menghilang dengan sangat cepat. Dan sekarang Gusta masih ingin lebih. Ada satu open fire tadi langsung dibuka pula. Oh, Weh, King. Sama-sama untuk kali ini tidak memiliki jungler. oke. Tapi masalahnya juga Cortez ikut hilang. 2 pemain tukar 1, ini bukan hal yang baik pastinya, tapi mengetahui NIP Flash juga tidak ada sang pemegang Retribution. Akhirnya setup ke arah Lord sudah dilakukan dengan adanya keempat pemain dari RRQ Akira tanpa adanya usaha kontes yang bisa dilakukan oleh NIP Flash. Karena mereka mencoba untuk melakukan pertukaran saja dengan menjalankan lane di arah atasnya, inner turret mungkin yang akan menjadi target selanjutnya. Oh, nggak dilanjut lagi? Nggak dilanjut ya, tapi setidaknya tumbang juga sih. Hancur, harusnya hancur. Nah, beda ya kalau Tekashi sama ini datang. Nah, kan. Kalau ini nggak ada tadi mah udah runtuh gitu. Iya, kalau nggak dijagain ya. Oke, dan hadir tepat waktu juga ya agar inner turret yang udah sedikit lagi juga dari hit point-nya. Dan Lord sekarang sudah muncul di arah tengah perlahan. Dengan adanya modal damage dari Gusta pastinya. Ini NIP Flash sudah mulai harus mewaspadai Gustanya sih. Karena dari tadi dia makaninnya Tekashi terus. What? Hampir saja bisa mendapatkan Kara Diablo, tapi Alex Tefano belum tadi seperti udah langsung dikeluarkan. Oke. Tapi untuk Lordnya pun ini udah bisa di clear ya, nggak akan jalan terlalu jauh juga. Tapi masalahnya bukan Lord doang, ini inner turret di arah atas juga udah berhasil dihancurkan. Dan posisinya RRQ Akira sedang dalam keadaan unggul dan Luis Wih, mentok. ada satu pergerakan dari Hades gagal tadi kayaknya mau ngelompatin dengan Spatial Migration yang nama Alex Tefano belum membelah tadi. Bagaimana jalan pertandingan di Diablo-nya masih berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. 4 player harus mundur karena untuk sekarang dari Roger, Gusta sudah terlalu sakit pula. Yap, dan ini bukan cuma sekedar hero pegangannya Luis ya, dan ini juga ngeganggu tadi Special Migration mentok bouncing ball. Itu bakal susah banget pasti. Ini lompat nggak nih Luisnya? Oh enggak. Ya. Udah nge-charge loh tadi dia. Coba ancang-ancang aja. Ancang-ancang aja. Yap, dan sekarang NIP Flash mereka dalam keadaan yang cukup tertinggal. Walaupun memang sebenarnya dari segi goldnya nggak terlalu jauh ya, di angka 3.000 aja. Tapi dalam keadaan yang hanya tersisa 3 base turret, mereka nggak bisa bergerak terlalu luasa sih. Karena roamer mereka juga bukan roamer yang badan gitu loh. Mereka lack of frontliner kalau aku bilang dari NIP Flash. Karena kalau ngeliat dari itemization-nya juga, ini Benedetta-nya Benedetta damage. Walaupun memang Hadesnya build defense. Yap. Sementara sekarang Diablo, kita lihat saja mundur sedikit ke tempat yang berbeda. Namun untuk sekarang Vandix yang berhasil dihancurkan dan Luis menghilang pula 1 untuk 1. Terkena Vexan begitu baik dan tepat waktu. Yap, dan itu dia. Luis ditukar dengan adanya Vanix dan Diablo, itu bukan pertukaran yang adil tentu saja. Tapi NIP Flash membuat dari RRQ Akira cukup sulit untuk bisa naik ke area high ground mereka. Dan harus menunggu ke arah Lord yang ter-enhance sih harusnya. Tapi kayaknya ini gempuran demi gempuran RRQ Akira nggak akan ngasih kendor. Mereka bakal memaksimalkan laju wave minion yang akan masuk. Ya, Gusta langsung saja terkena impact tadi, ditabrakin oleh keadilan dari JPL dan Hades. Mundur kembali, mereka masih gagal untuk bisa mendobrak habis pertahanan pemain dari Flash. Makanya dari tadi tuh Hadesnya yang banyak tumbang kan. Dia yang oke lah dia bikin item defense, tapi kita tahu Guinevere nggak sedurable itu. Cuman ngandelin aja dari nantinya Favor, dari Guiding Wind-nya JPL. Tapi apakah itu cukup untuk bisa menjawab fight jangka panjang dari RRQ Akira yang dimana mereka punya 3 badan bisa dibilang. Yap. Oke, ini dia deretan-deretan hero yang memang mereka sudah bersiap untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari lot tersebut. Sedikit lagi tersisa akan menjadi milik siapa? Dan ternyata Hades lain berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah lot tersebut. Bahkan sekarang Luis yang berhasil dihancurkan, tapi di part berbeda Gusta malah menjadi korban. Di menit ke-13.50 ini malah ini menjadi satu hal yang berbahaya untuk Akira. Oke, satu momentum. Ternyata Hades yang bisa mendapatkan Lord dengan begitu baiknya. Ini momentum yang akhirnya NIP Flash pegang kembali, di mana Gusta yang akhirnya ter-shutdown menjadi awal
bagi NIP Flash untuk bisa mengembalikan keadaan. Wah, Lord lewat atas. Sekarang item-item dari Moskop juga akan semakin full lagi. Bahkan dari orange buff-nya tadi berhasil sepertinya tetap diamankan. Tapi satu Federal Strike-nya King masih kuat. Tapi lihat deh, walaupun memang kuat ya nggak tumbang, tapi lihat HP-nya harus bisa 2 lagi kan, 2 pixel lagi. Jadinya kita udah bisa lihat damage yang disumbangin sama Courtesy ini udah cukup besar. Dan Lordnya pun akan dibiarkan di arah atas, inner turret udah tidak akan bisa lagi dipertahankan. Tapi 3 lane yang akan dimaksimalkan sepertinya nggak berjalan ya. Yep. Lordnya masuk duluan. Di bagian tengah akan ada satu wave minion, sementara Benedetta akan masuk pula, seperti akan memotong lagi bagaimana area defensif yang dimiliki oleh pemain dari Akira. Di tengah wave minion akan masuk, namun Tekashi Brave Fighter-nya dikeluarkan. Hanya saja untuk sekarang kita lihat ada satu lagi Federal Strike yang dikeluarkan dan Tekashi memilih untuk mundur karena itu sudah berada di luar dari area defensif yang sudah dibangun oleh rekan-rekannya. Yes, dan ini adalah harapan sih buat RRQ Akira. Kalau mereka kalah di game kali ini, sudah dipastikan kayaknya mereka akan sulit dan bahkan kayak tidak bisa untuk melanjutkan ke fase knockout. Karena persyaratannya adalah mereka harus menang 2-0 untuk bisa membuat semuanya sama. Wait, Tyrant Ratio tadi sudah terlihat, bakal itu sekarang pertempuran kembali terjadi. Hades menjadi korban untuk Kulzin yang mundur sedikit ke tempat yang berbeda. Namun sekarang King tertinggal sendirian. Gustala Gusta sedikit lagi SP tersisa, masih bisa mereka membuat area defensif yang sangat kuat walaupun 2 best turret-nya runtuh. Oke, satu buah Winter Crown selesai untuk Courtesy, tapi masalah juga Hades udah susah sih, dia ada di lini depan. Tapi yang perlu diwaspadai oleh RRQ Akira adalah piercing skill dari Phoenix yang cukup menyakitkan tadi. Wehehe, Tabrak lagi. kita lihat saja dari Kulzi. Mundur lah sudah. Cepet ya terbangnya ya. Ya, ya. Tapi untuk itemization kita bisa melihat juga sebenarnya masih cukup imbang, tapi perbedaannya ini jauh ada di XP-nya. Damage yang disumbangkan nantinya oleh Diablo untuk mengincar ke lini belakang. Bahkan dia udah punya Sky Piercer di sana, Blade of Despair dan juga Winter Crown untuk bisa membuat dirinya nantinya akan bisa lebih lama lagi di dalam satu buah fight. Sedangkan damage yang memang diunggulkan oleh RRQ Akira dari sosok Gustala Gusta dengan item yang udah full juga, ini jangan sampai dia kena pick off lagi sih, kena shutdown lagi, ini cukup berbahaya. Ini mau kemana nih? Oke, semuanya mereka bermigrasi, tapi ada 3 player numpang lewat. Untuknya King masih berhasil selamat, tapi tidak untuk rekannya karena sedikit lagi tersisa. Bahkan Luisa pulang semakin dengan cepat sedikit lagi. Gustala Gusta masih berhasil pergi, namun Gustala Gusta menjadi korban dari Panik. Kita lihat saja Saigen yang melihat dari kejauhan karena sudah terlalu berbahaya apabila dirinya bergabung di dalam pertempuran tersebut. Tapi Tekashi flicker lagi ke tempat yang lain guna untuk bisa menyelamatkan diri. Dan Tekashi harusnya masih bisa selamat dengan 2 bar HP di dalam tubuhnya. Dan Kulzi melihat dari kejauhan. Oke, kalau RRQ Akira kehilangan satu game ini, harusnya mereka udah out sih. Tapi untuk Luis yang ternyata menjadi target yang diinginkan oleh Hades, akhirnya Phoenix yang memang terlihat cukup ngeri sih, ngilu itu dia di depan banget dengan pergerakan Immortal dan juga dash ability yang dimiliki. Akhirnya Phoenixnya bisa bertahan dan akhirnya ini akan menjadi momentum yang diamankan pula untuk NIP Flash dengan Lord yang harusnya udah jatuh ke tangan mereka. Yap, kita lihat untuk sekarang Lord akan bergerak di area atas. Yap. RRQ Akira mereka masih komplit sih, 5 pemain juga. Immortal ada di tubuh dari King-nya, tapi sepertinya terlalu depan kah? Wah, masih sabar mereka, santai. Tapi Federasi langsung dikeluarkan. Bahkan untuk sekarang Spear of Destruction sudah terlihat. Hades punya 1 Winter Crown. Oke, itu dia yang akan membuat dirinya nanti gak akan lebih mudah untuk bisa ditumbangkan. Tapi Lordnya sekarang udah berjalan di arah atas. Satu base turret di arah tengah sepertinya cukup sulit untuk bisa ditembus. Memang wave-nya juga masih terlalu jauh. Tapi Feeder Ice Strike dari Saigen yang di-copy membuat high ground mereka cukup kuat. Ya, ini dia waktunya untuk bisa menghancurkan lagi karena 1 base turret yang ada di bagian tengah sudah terbuka semuanya. Hanya 1 base utama yang menjadi pertahanan terakhir pemain-pemain dari Akira. Apabila mereka kalah di sini berarti sudah confirm kalau Akira menjadi tim pertama yang tidak akan lolos lagi menuju ke babak selanjutnya. Dan sekarang pertempurannya kembali terpecah. Bahkan Spatial Migration Final Camp tadi langsung dikeluarkan. Gusta sudah langsung menghilang dengan secepat. Diablo langsung menukarkan dirinya dan ada Wintercon di dalam tubuh dari Tekashi. Dan barusan lihat ada 1 lagi Spear of Destruction yang numpang lewat dan Nifle ataupun NIP Flash berhasil mendapatkan game yang pertama. Oke. Dan hal maksimal yang bisa dilakukan